Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Di kesempatan yang luar biasa ini, kita akan memulai pembelajaran baru kita pada bab 4 dengan pembahasan mengenai suhu dan perubahannya. Dan yang spesial adalah kita akan mulai masuk pada unit pertama dan coba untuk belajar mengetahui suhu benda. Sahabat Gen, setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kalian mampu untuk mendefinisikan pengertian suhu dengan baik, mengelompokkan termometer berdasarkan jenisnya dengan baik, dan kalian dapat mengidentifikasi prinsip kerja termometer dengan tepat. Baik sahabat Gen, sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Sahabat Gen, pernahkah kamu atau salah satu keluargamu mengalami sakit demam kemudian pergi ke klinik terdekat? Biasanya, perawat akan mengukur suhu tubuh orang yang sakit dengan menggunakan termometer. Kenapa termometer dapat mengukur suhu tubuh kita? Pada kesempatan kali ini, kamu akan mengenal apa itu suhu dan bagaimana mengetahui suhu suatu benda dengan menggunakan alat pengukur suhu berupa termometer. Oleh karena itu, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Atau dengan kata lain, suhu sebuah benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suatu benda dikatakan bersuhu tinggi jika benda itu panas dan bersuhu rendah jika benda itu dingin. Kita dapat mengelompokkan benda berdasarkan suhunya menjadi benda panas dan benda dingin. Keduanya tentu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Benda panas misalnya, yaitu air mendidih pada panci aluminium di kompor yang menyala. Sementara itu, benda dingin yang sering kita temui adalah es krim dan es batu. Seperti yang telah disinggung tadi, bahwa saat kamu demam, ibumu bisa menilai suhu tubuhmu dengan tangannya. Meskipun indera perasa bukan merupakan pengukur tingkat panas yang handal. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu karena akan menghasilkan pengukuran yang tepat dan presisi. Alat ukur suhu inilah yang disebut dengan termometer. Definisi termometer secara sederhana adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Dengan menggunakan termometer, suhu yang diukur akan terbaca dengan jelas. Setiap orang pun akan punya patokan yang sama. Suhu ditentukan dengan membaca tingkat cairan dalam termometer dengan bantuan skala derajat yang terdapat pada termometer. Tapi sekarang sudah banyak termometer digital yang langsung menunjukkan angka derajat dari suhu yang diukur. Oleh karena itu, berikut ini adalah jenis-jenis termometer yang akan kita kenal, Gen. Kita kelompokkan jenis-jenis termometer ini menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan sifat termometrik benda, berdasarkan hasil tampilan, dan berdasarkan manfaatnya. Berdasarkan sifat termometrik benda, terdapat jenis termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer gas. Berdasarkan hasil tampilan, terdapat jenis termometer analog dan termometer digital. Berdasarkan manfaatnya, terdapat jenis termometer badan, termometer dinding, dan termometer maksimum minimum atau termometer Shigella-Bellani. Kita akan mengenal jenis kelompok termometer berdasarkan sifat termometrik benda, Gen. Termometer zat cair merupakan salah satu jenis termometer berdasarkan sifat termometrik benda, yaitu salah satu termometer yang paling umum. Prinsip penggunaannya dengan memanfaatkan cairan di dalamnya. Nantinya cairan di termometer akan naik dan berhenti di suhu yang dimaksud. Kedua, ada termometer bimetal. Termometer bimetal biasanya digunakan pada makanan, misalnya ayam panggang. Nantinya si termometer ini akan ditusuk ke daging ayamnya.
Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan perbedaan pemuaian dua jenis logam. Dan ketiga ada termometer gas. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur benda atau ruangan. Dapat mencakup suhu antara 250 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Prinsip penggunaannya adalah dengan memanfaatkan pemuaian gas. Selanjutnya merupakan jenis termometer berdasarkan hasil tampilannya, Gen. Pertama ada jenis termometer analog. Tampilannya masih melihat angka atau jarum penunjuk secara manual. Kedua ada jenis termometer digital. Tampilannya terlihat secara langsung dengan digital. Lanjut pada kelompok jenis termometer terakhir, Gen, yaitu berdasarkan manfaatnya. Terdapat pertama, ada jenis termometer badan, berfungsi untuk mengukur suhu tubuh. Kedua, terdapat jenis termometer dinding, berfungsi untuk mengukur suhu ruangan. Dan ketiga, terdapat jenis termometer maksimum minimum atau Sigbelani, yang berfungsi untuk mengetahui suhu maksimum dan minimum di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Sahabat Gen, sekarang setidaknya kita sudah tahu bahwa jenis termometer itu ternyata cukup banyak. Sekarang kita lanjut pada pembahasan yang juga berhubungan dengan suhu dan termometer, Gen. Satu hal yang menarik dari suhu adalah pada penggunaan skala atau satuannya. Ada 4 skala yang digunakan untuk mengukur suhu. Pertama ada Celcius, kedua ada Fahrenheit, ada Kelvin, dan ada Reaumur. Kita akan mengenal skala atau satuan dari suhu ini, mulai dari sejarah singkatnya hingga mengenal skala titik beku dan titik didih dari masing-masing skala tersebut, Gen. Pertama mengenai suhu Celcius. Sesuai dengan sebutan skala ini, pemberian nama Celcius berasal dari nama penemunya, yaitu Andreas Celsius, yang merupakan astronom Swedia yang membuat skala Celcius pada tahun 1742. Fakta uniknya, skala suhu yang paling populer di Indonesia ini sebelumnya disebut dengan skala centigrade. Kedua, ada skala suhu Fahrenheit. Diperkenalkan oleh fisikawan Jerman yang bernama Daniel Fahrenheit. Ia membuat skala Fahrenheit ini pada awal abad ke-18. Selanjutnya, ada skala suhu Kelvin. Diperkenalkan oleh fisikawan dan matematikawan Britania yang bernama Lord Kelvin. Skala Kelvin sejak tahun 1954 menggantikan Celsius sebagai satuan internasional untuk temperatur termodinamik. Suhu 0 Kelvin setara dengan minus 273 derajat Celcius yang merupakan suhu 0 mutlak atau molekul air diam dan berhenti bergerak. Terakhir ada skala suhu Reaumur yang diperkenalkan oleh ilmuwan Prancis bernama René Antoine Verschool de Reaumur. Ia pertama kali mengusulkan skala Reaumur pada tahun 1731. Saat ini skala Reaumur digunakan pada industri permen dan keju. Dari keempat skala perhitungan suhu tersebut, mana yang paling umum kamu sering dengar? Pastinya adalah skala suhu Celcius. Yap, ketika kita mengukur suhu badan, menaik turunkan suhu ruangan, pasti skala yang terlihat adalah Celcius. Hal ini dikarenakan skala Celcius lebih mudah dibaca, apalagi karena diawali dengan angka 0. Berbeda dengan Kelvin yang titik bawahnya adalah minus 273 derajat. Tetapi di dalam fisika, perhitungan suhu seringkali menggunakan satuan Kelvin. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan ketiga satuan lain menggunakan titik beku atau lebur dan titik didih air sebagai batas bawah dan atasnya. Di sisi lain, skala Kelvin dibuat berdasarkan gerakan molekuler air, bukan dari titik beku dan titik didihnya saja. Apa itu gerak molekuler? Maksudnya begini, pada suhu 0 Kelvin, yaitu setara dengan minus 273 derajat Celcius, adalah titik di mana seluruh molekul air berhenti bergerak atau diam. Jadi bukan hanya dilihat dari titik bekunya saja. Nah, pada intinya Kelvin lebih stabil dari derajat suhu yang lain. Demikian tadi sahabat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 4 dan unit 1 tentang mengetahui suhu benda.
Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.